Negara-negara Arab mengutuk, sekedar kutukan sebagaimana mereka mengutuk Israel dengan mulut mereka, sedangkan tangan mereka dari belakang memberikan bantuan buat Israel. Ada sebagian orang mengharapkan bahwa Suriah akan memerangi Israel. Mungkinkah Israel akan mendukung, membantu satu kekuatan yang akan memerangi mereka? Hasya lillah. Hanya orang-orang yang tidak waras yang berpikir semacam ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana lil imani wal islam wa ja'alana min ummati sayyidina wa nabiyyina Muhammadin alaihi wa ala alihi wa sahabatihi afdalus salati wassalam. Falillahil hamdu rabbis samawati wa rabbil ardi rabbil alamin walahul kibriya'u fis samawati wal ard wa huwal azizul hakim. Yaqulullahu ta'ala musiyan wa mudhakkiran ibadahu bitaqwah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Wadhkuru ni'matallahi alaikum idh kuntum a'da'an fa'allafa baina qulubikum fa'asbahtum bini'matihi ikhwana wa kuntum ala syafa hufratin minan nari fa'anqadhakum minha kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi la'allakum tahtadun. Amma ba'du, para jamaah hadirin jamaah Jumat Masjid Al-Mahdi yang dirahmati Allah. Allah Subhanahu wa ta'ala menjanjikan kaum muslimin apabila mereka bersatu, Allah Subhanahu wa ta'ala akan memenangkan mereka. Tapi di saat mereka bercerai-berai dan berselisih, maka mereka akan mengalami keruntuhan. Dan musuh-musuh mereka akan menguasai mereka seperti yang saat ini kita saksikan. Padahal Allah Subhanahu wa ta'ala menjanjikan orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh untuk menjadikan mereka sebagai khalifah-khalifah yang memerintah di atas muka bumi dengan mengikuti petunjuk Allah, menegakkan keadilan di mana hukum Allah Subhanahu wa ta'ala hukum yang tidak membeda-bedakan manusia, bagaikan air walaupun dalamnya berbeda-beda permukaannya sama. Itu keadilan dalam Islam. Tidak pandang bulu, baik dia orang yang dekat dengan seorang yang berkuasa atau rakyat jelata, semua akan betul-betul menerima haknya dengan penuh. Begitu pula di saat dia berbuat kesalahan, hukum akan dijatuhkan padanya tanpa pandang bulu. Allah berfirman dalam surat An-Nur, wa'adallahu alladhina amanu wa'adallahu alladhina amanu minkum wa amilus salihat la yastakhlifannahum fil ardi kama istakhlafal ladhina min qablihim wa la yumakkinanna lahum dinahumul ladzi irtada lahum wa la yubaddilannahum min ba'di khawfihim amna ya'budunani la yusyrikuna bi syai'a. Allah Subhanahu wa ta'ala menjanjikan orang-orang yang beriman dari kalangan kalian
mengerjakan amalan-amalan soleh, hingga melahirkan satu umat yang harmoni, penuh kerjasama, penuh gotong royong dan kecintaan. Itulah buah iman dan amal soleh. Allah menjanjikan mereka untuk menjadikan mereka sebagai pemuka-pemuka, khalifah-khalifah yang memimpin di atas muka bumi ini. Janji Allah telah dipenuhi pada Rasulnya, pada sahabat Rasulnya. Bagaimana dari suku-suku yang tadinya bercerai-berai, berperang di antara mereka, saling menumpahkan darah, aroma kebencian, permusuhan begitu kuat di tengah-tengah mereka. Begitu datang Rasul, mengajak mereka semua untuk bersatu di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, mengingatkan bahwa semua manusia di mata Allah sama, tidak ada keutamaan bagi Arabnya atas non-Arabnya, bagi yang putih atas yang hitam, kecuali dengan ketakwaan. Inna akramakum indallahi atqakum. Bangsa Arab yang tadinya bercerai-berai, mustahil dapat disatukan iman kepada Allah, keislaman kepadanya, mengerjakan amal soleh, telah menyatukan hati-hati yang tadinya begitu keras, dikuasai oleh kebencian dan permusuhan. Allah menjadikan mereka sebagai khalifah-khalifah di atas muka bumi. Islam menyebar, membawa keadilan, bukan hanya terbatas pada Jazirah Arabia, memasuki wilayah Persia, wilayah Romawi, bahkan hadirin sekalian memasuki wilayah Asia dan ke seluruh penjuru dunia. Dan mereka hidup dengan penuh kecintaan, saling menjaga dan melindungi satu dengan lainnya. Inilah masa-masa keemasan Islam, ketika Islam menjadi pedoman hidup, bukan sebagai kendaraan untuk melakukan ekspansi kekuasaan, untuk menguasai dunia, manipulasi manusia, tapi Islam menjadi pedoman hidup bagi para pemimpin dan rakyat seluruhnya tanpa pandang bulu. Wala yumakkinanna lahum dinahumul ladzi irtadha lahum. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengukuhkan bagi mereka agama yang Allah ridai bagi mereka. Wala yubaddilannahum min ba'di khaufihim amna. Dan Allah akan mengubah keadaan mereka yang tadinya penuh dengan ketakutan menjadi suasana yang aman, damai. Kedamaian yang berasal dari iman, amal soleh, dan mengikuti petunjuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu apa yang terjadi pada saat ini bila kita mengenang masa lampau, lalu menyaksikan masa kini, hati kita betul-betul perih, laksana hadirin sekalian yang tercabik-cabik oleh sembilu. Kita saksikan pada saat ini jantung dunia Islam yang sekarang bernama Saudi Arabia, baru-baru ini mengadakan pesta hiburan di Riyadh dengan latar belakang Ka'bah, berlatar belakangkan Ka'bah, lalu mengundang penyanyi-penyanyi, penari-penari setengah telanjang dari Eropa, dari Amerika untuk bernyanyi. Hadirin sekalian, menari, di belakangnya adalah gambar Ka'bah dengan lampu-lampunya. Kemudian setelah itu mereka menaiki Ka'bah. Tidak lama kemudian Ka'bah tersebut, hadirin sekalian, turun dan tenggelam di bumi. Kemaksiatan merajalela, berkembang betul-betul, dan disambut oleh pemuda-pemuda Saudi Arabia. Mengapa hadirin sekalian? Karena dulu mereka beragama bukan dengan ketulusan, keikhlasan, bukan dengan penyampaian-penyampaian yang baik yang membuat tumbuh kecintaan di antara mereka, tapi ditanamkan doktrin dengan kekerasan dan ancaman. Begitu mereka lepas dari ikatan agama, mereka berubah menjadi liar, brutal, bahkan yang tidak dikenal pada masa jahiliyah dahulu. Sekarang hadirin sekalian, jahiliyahnya lebih menakutkan dari sebelumnya. Ketika saudara-saudara mereka di Palestina dibantai, anak-anak, wanita, mereka menjerit, seharusnya tanpa meminta bantuan.
apabila sebahagian dari tubuh kita mengalami luka-luka, yang lain akan merasakan sakit. Tapi ternyata mereka bukan hanya duduk berpangku tangan, ternyata dari belakang mereka memberikan dukungan kepada Zionis, memberikan bantuan logistik, juga memberikan dukungan persenjataan. Bahkan Emirat Arab ikut melakukan bombardir terhadap saudara kita di Gaza. Pemuda-pemuda Saudi Arabia berkata kepada Netanyahu, lebih baik kalian habisi orang-orang Palestina hingga tidak lagi mengacaukan kami. Di negara-negara Arab pada saat ini bersekongkol untuk memberikan dukungan kepada Zionis. Dan baru-baru ini sebagian umat Islam bersukaria di Suriah karena terbebas dari intimidasi yang dilakukan oleh Bashar al-Assad. Mereka bergembira, bersukaria. Padahal hadirin sekalian, perubahan tersebut terjadi merupakan sebuah persekongkolan antara Israel, Turki, Amerika dengan mengedepankan seorang bernama Al-Jaulani yang tidak dikenal asal usulnya, dari mana dia berasal, dari kampung mana, siapa keluarganya, siapa saudaranya, diangkat sebagai pemimpin di Suriah. Padahal tangannya berlumuran darah melakukan pembantaian di Irak, pembantaian di Suriah. Bahkan Amerika masukkan dia dalam daftar hitam dan kepalanya bernilai jutaan dolar. Sekarang Amerika mencabut dari daftar hitam. Kemudian blokade terhadap Suriah dibuka. Tahu-tahu dari belakang Israel masuk melintasi perbatasan Suriah, melucuti pasukan Suriah dari senjata mereka, merusak sistem pertahanan udara mereka, hingga mendekati Damaskus pada jarak 14 km. Tidak ada satupun hadirin sekalian yang menolak, karena Suriah pada saat ini dalam keadaan tidak memiliki persenjataan. Negara-negara Arab mengutuk, sekedar kutukan sebagaimana mereka mengutuk Israel dengan mulut mereka, sedangkan tangan mereka dari belakang memberikan bantuan buat Israel. Sekarang negara-negara Arab memberikan dukungan, memberkati pemerintahan yang berkuasa. Pemerintah tersebut padahal mengumumkan tidak akan lagi berperang menghadapi Israel. Kemudian mereka meminta kepada pasukan-pasukan yang berlatih di Suriah dari para pejuang Palestina untuk menyerahkan senjata mereka. Mulai saat ini tidak lagi ada perang. Menguntungkan siapa hadirin sekalian perubahan ini? Umat Islam? Sama sekali tidak. Suriah telah berubah hadirin sekalian dari negara yang tadinya menentang Zionis, tidak pernah mau berhubungan dengan Zionis. Kita tahu Bashar Assad seorang diktator. Tapi pada masa itu hadirin sekalian dia masih berhadapan dengan Israel. Saat ini mereka telah menetapkan untuk melakukan hubungan dengan Israel. Itu yang mereka janjikan apabila mereka menang. Persekongkolan terhadap dunia Arab berarti hadirin sekalian ini merupakan babak baru, mengajak juga umat Islam di belahan dunia untuk mengadakan hubungan dengan Israel. Israel bukan lagi sebagai apa? Sebagai lawan, tapi sebagai kawan dan sahabat. Sedangkan umat Islam diadu domba hanya disebabkan karena perbedaan sepele, bisa saling mencaci, bermusuhan, bahkan menumpahkan darah. Oleh karena itu kita lihat bagaimana mereka kelompok-kelompok Islam ekstremis, kelompok-kelompok takfiri yang gampang mengkafirkan orang. Mereka mendukung pemberontakan di Aljazair yang menumpahkan darah yang amat mengerikan. Sampai Aljazair betul-betul dalam keadaan runtuh dan kocar-kacir pada saat tersebut. Mereka memberikan dukungan terhadap pasukan yang menyerang Yaman, padahal Yaman saudara mereka. Begitu juga kasus di Irak. Semua hadirin sekalian, kekuatan mereka, ketajaman mereka ditujukan pada umat Islam, tapi terhadap Israel mereka berangkulan dan berpelukan. Oleh karena itu kita bertanya-tanya, mungkinkah ada sebagian orang mengharapkan bahwa Suriah akan memerangi Israel? Mungkinkah Israel akan mendukung, membantu satu kekuatan yang akan memerangi mereka? Hasya lillah. Hanya orang-orang yang tidak waras yang berpikir semacam ini. Oleh karena itu saya terkenang pada ucapan Amirul Mukminin
Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ada yang meriwayatkan ini dari ucapan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Satunqabu ural islami urwatan urwatan. Idza nasha'a fil jahiliyah man la ya'rifil jahiliyah. Tali temali Islam yang tadinya mengikat dengan kokoh akan dipreteli satu persatu. Apabila tumbuh berkembang di tengah masyarakat Islam, orang yang tidak bisa membedakan apa itu Islam, apa itu jahiliyah. Sekarang kita saksikan dunia Arab, para pemimpin mereka terang-terangan menunjukkan sikap yang betul-betul tidak bersahabat terhadap Islam dan kaum muslimin. Pelecehan, penghinaan terhadap nilai-nilai Islam dilakukan oleh mereka. Ini peringatan yang disampaikan beberapa puluh tahun yang lampau oleh seorang profesor doktor yang bernama Dr. Muhammad Husain. Husununa muhaddadatun min dakhiliha. Benteng-benteng kami terancam dari dalam bukan dari luar. Ketika Israel memerangi Palestina, mereka tidak berdaya. Tapi dengan menggunakan kekuatan Islam, menghadapi kekuatan Islam, mereka hari ini sekalian porak-poranda. Nah, yang kita khawatirkan Indonesia, kalau sampai umat Islam mudah sekali dibakar, apalagi pada saat krisis ekonomi, mereka bisa hari ini sekalian dibutakan dengan uang yang diberikan kepada mereka untuk menyebarkan fitnah kerusuhan. Dan pada saat ini kita jumpai di YouTube berbagai macam isu perpecahan sedang dikembangkan, tujuannya untuk membuat hari ini sekalian umat Islam membara. Maka dibutuhkan para pemimpin yang bijak, yang adil untuk mengingatkan masyarakat mengikuti ketentuan Allah, menggunakan akal sehat, dan jangan kita mau diadu domba untuk kepentingan kelompok-kelompok yang ingin mencari keuntungan. Akhirnya kita menjadi objek proxy war. Orang lain yang berperang, kita yang luka-luka dan binasa. Kita harus betul-betul menjaga negeri kita, menjaga bangsa kita, kesatuan kita, dan ingat, yang kuat hendaklah membantu yang lemah, yang kaya membantu yang miskin, agar rakyat penuh keseimbangan. Kalau tidak, seperti yang kita dengar akhir-akhir ini, pembagalan bermunculan di mana-mana. Pembegalan, perampokan, penganiayaan, semua disebabkan karena kebutuhan hidup yang sulit untuk dipenuhi, ditambah lagi naiknya harga barang-barang. Ini akan berakibat buruk pada keamanan dan stabilitas hadirin sekalian bangsa kita. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita dalam surah Al-Isra tentang satu fenomena yang sedang hari ini sekalian berlangsung saat ini. Kalau Allah ingin menghancurkan satu negeri, satu kota, apa yang Allah lakukan? Penduduk negeri tersebut mulai meninggalkan amar ma'ruf nahi mungkar, bermaksiat secara terang-terangan, melecehkan agama Allah. Allah berfirman, wa idza aradna an nuhlika qaryatan amarna mutrafiha. Kalau kami ingin menghancurkan satu negeri, satu kota, amarna mutrafiha, kami biarkan orang-orang yang berkuasa, yang menjadi ikutan, yang menjadi sorotan, orang-orang yang gemar hidup bermewah-mewahan. Bahkan media massa juga mendukung ke arah tersebut. Mereka melakukan selfie terhadap berbagai macam hari sekalian pola dan cara hidup mereka, dari mulai fashion sampai kepada makanan, sampai kepada kendaraan. Mulai mereka saling menonjolkan diri mereka. Dalam qiraat yang lain, amarna mutrafiha, kami angkat para pemimpin mereka, orang-orang yang tenggelam dalam kemewahan. Fafasaku fiha, mereka mulai tenggelam dalam perbuatan fasik, bekerja sama bersama rakyat yang hanyut. Fahaqqa 'alaihal qaul, hingga tiba pada batas limit di mana Allah Subhanahu wa taala menetapkan untuk menghancurkan mereka. Fadammarnaha tadmira, maka kami hancurkan dan dengan sehancur-hancurnya. Kelihatannya hadirin sekalian, dari fenomena yang kita lihat di negara Arab seperti Saudi Arabia, Emirat Arab, sikap mereka yang berpangku tangan menyaksikan saudara mereka yang dibantai, ini merupakan indikator lampu hijau untuk turunnya adab Allah kepada mereka.
Semoga Allah menyegerakan azab tersebut atas mereka agar mereka sadar sebelum terlambat. Sedangkan bagi bangsa Indonesia, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala lindungi bangsa kita, satukan hati kita, tumbuhkan kecintaan terhadap sesama mereka maupun negara mereka, dan para koruptor yang selama ini merusak, berkolaborasi dengan oligarki. Kita mohon pada Allah Subhanahu wa ta'ala untuk membuat mereka sadar mendapatkan hidayah. Kalau tidak, kita mohon pada Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menghukum mereka, mengadab mereka sebagaimana yang Allah lakukan pada umat terdahulu, agar menjadi pelajaran, peringatan bagi orang-orang yang datang setelah mereka. Kalau tidak, hari ini sekalian, kita khawatir bangsa kita, negara kita betul-betul akan mengalami keruntuhan. Persatuan bangsa yang begitu besar akan terpecah belah. Hanya dengan pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala, rahmatnya, kita dapat bersatu dan memajukan bangsa kita bersama-sama. Kita hari ini sekalian tidak berhati kejam, ingin mengutuk dan memohon azab bagi mereka-mereka yang melakukan kejahatan. Pertama, kita mohon hidayah. Tapi kalau sudah sampai melecehkan agama Allah, mempermainkan hukum, menindas rakyat-rakyat yang lemah, membuat mereka hidup sengsara dan mereka tidak sadar bertobat, semoga Allah turun tangan dengan tangannya, melakukan pembersihan dan mengembalikan negeri kita ke dalam keadaan yang betul-betul digambarkan Allah, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Wa aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim wa atubu ilaih wastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Lakal hamdu ya rabbana kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi thana'an 'alaika anta kama athnayta 'ala nafsik. Falakal hamdu hatta tarda, walakal hamdu idza radit, walakal hamdu ba'da ar-ridha. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa alihi at-tayyibin wa sahabatihi al-ghurril mayamin was-sa'irina ala nahjihil qawimi ila yaumiddin. Ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallahi wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Yaqulullahu ta'ala ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wa yunadillahu tabaraka wa ta'ala min khilali kitabihil munzali ala abdihi wa rasulihi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam ibadahu bittaubati ilaihi wal inabah. Yaqulullahu ta'ala ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha asa rabbukum an yukaffira ankum sayyiatikum wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtihal anhar yawma la yukhzillahu an-nabiyya walladzina amanu ma'ah nuruhum yas'a baina min tahtihal anhar yawma la yukhzillahu an-nabiyya walladzina amanu ma'ah nuruhum yas'a baina aydihim wa bi aymanihim yaquluna rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma izzal islam wal muslimin wa ahlikil kafarata wal zalimin. Allahumma dammir a'da'aka a'da'ad din من الصهاينة والكفرة والظلمة ومن تواطأ معهم. اللهم دمرهم تدميرا وشتتهم تشتيتا وفرقهم تفريقا وافعل بهم يا ربنا كما فعلت بالأمم الغابرة.
اللهم ألقي في قلوبهم الرعب اللهم ألقي في قلوبهم الرعب واهزمهم يا ربنا هزيمة سوداء تذكرهم وتذكر من بعدهم اللهم يا رب اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم اجمع كلمة المسلمين اللهم آمن روعتهم اللهم اكشف كربتهم اللهم ربنا أفرغ عليهم الصبر وثبت أقدامهم وانصرهم على القوم الكافرين وصل اللهم على عبدك ورسولك محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم ولذكر الله أكبر وأقم الصلاة